Alam tak kambang jadi guru. Falsafah Minangkabau ini menempatkan alam, mengajarkan semuanya kepada kita, mengajarkan semua hal kepada umat manusia. Termasuk juga daya dukung dan daya tampung, di mana alam tentunya memiliki batasan yang tidak bisa terus-menerus dieksploitasi. Sejak kecil, kita selalu diajarkan alam Indonesia merupakan alam yang sangat subur. Tapi yang sangat kita lupakan, alam yang subur pun itu wajib dilindungi, dipelihara, dan dipertahankan eksistensinya. Ketika alam dihancurkan, maka bencana ekologis akan datang. Itulah yang kita saksikan belakangan ini. Kejadian banjir bandang terjadi di sejumlah wilayah di Aceh, di Sumatera Utara, dan juga di Sumatera Barat. Ini adalah akumulasi dari tata kelola sumber daya alam yang buruk yang dipertahankan terus-menerus. Begitu juga dengan deforestasi yang terjadi, yang menyebabkan tanah terbuka bertahun-tahun. Sampai pada satu titik, alam akan menyatakan, cukup. Hingga sampai video ini dibuat, kurang lebih 1.000 orang menjadi korban jiwa dalam peristiwa banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan juga di Sumatera Barat. Itu belum termasuk yang masih dalam pencarian. Tercatat lebih dari 1 juta orang menjadi pengungsi yang merupakan dampak langsung dari peristiwa ini. Alih-alih bertindak cepat, pemerintah malah gagap menghadapi situasi seperti ini. Dan bahkan sibuk membuat blunder-blunder yang membuat masyarakat semakin geram. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah peristiwa semacam ini belum tentu hanya akan sekali ini terjadi. Bisa jadi juga akan terjadi di wilayah lain di Indonesia, termasuk di Papua. Greenpeace Indonesia beberapa bulan kebelakang meneliti tentang sebuah proyek besar bernama PSN Tebu di Merauke. Pola penghancuran lingkungan dan ruang hidup masyarakat yang dampaknya bisa kita rasakan terjadi di Sumatera, tidak jauh berbeda juga sedang terjadi di Merauke, Papua Selatan. Pemerintahan Prabowo saat ini tengah menghadirkan proyek deforestasi terbesar di dunia. Proyek yang diwariskan oleh pemerintah Joko Widodo ini, kini luasnya sudah mencapai hampir 2,7 juta hektar. Di Papua Selatan, ada program swasembada pangan, energi, dan air yang amat luas. Proyek ini mencakup 4 komoditas, tebu, peternakan, beras, dan kelapa sawit. Ada sebuah proyek perkebunan tebu raksasa yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Pemerintah memberikan konsesi seluas 560.000 hektar atau sebesar Pulau Bali kepada 10 perusahaan. Semuanya terhubung dengan 2 konglomerasi grup sawit besar. Dari total luas konsesi di atas, 419.000 hektar diantaranya adalah hutan alam, sisanya merupakan lahan basah seluas 83.000 hektar. Dan sabana seluas 34.000 hektar. Sebelum satu batang tebu pun ditanam, satu lanskap ekologis sudah ditakdirkan hilang. Proyek ini dijual sebagai solusi swasembada gula, ketahanan pangan, dan produksi bioetanol. Tapi riset Greenpeace Indonesia menemukan bahwa proyek ini tidaklah realistis. Yang ada malah merusak sumber pangan lokal, serta merampas ruang hidup masyarakat adat. Proyek serupa di Indonesia sebenarnya sudah berkali-kali gagal. Kegagalannya lantaran kesalahan yang sama. Salah diagnosis masalah, salah pilih solusi. Lantas, apakah PSN Tebu Merauke betul-betul ditujukan untuk mencukupi pangan warga negara? Atau jangan-jangan ada tujuan lain yang mau dicapai? Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit
supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga tebu menghasilkan etanol. Dua perusahaan yang sudah membuka lahan memberikan gambaran nyata. PT Global Papua Abadi tercatat sudah membuka 20.000 hektar dan PT Murni Nusantara Mandiri seluas 6.000 hektar. Total tutupan hutan, sabana dan lahan basah yang hilang sudah mencapai 23,8 ribu hektar. Jika dua entitas ini saja sudah melenyapkan puluhan ribu hektar, bayangkan kalau seluruh wilayah konsorsium bergerak serentak melakukan hal yang sama. Ekosistem kunci di wilayah ekoregion Papua Selatan berpotensi musnah lebih cepat. Proyek ini dipromosikan sebagai jalan pintas menuju swasembada gula dan produksi bioetanol. Sementara, kenyataannya menunjukkan rendahnya kapasitas produksi gula nasional tidak didominasi masalah kekurangan lahan, tetapi juga produktivitas petani, jenis varietas, dan tata kelola rantai pasok. Mengejar pemenuhan bioetanol dari Merauke justru mendorong konversi hutan alam skala besar. Ambisi ini juga akan meningkatkan emisi dan menggeser fokus dari perbaikan produksi gula petani. Singkatnya, PSN Tebu di sini berisiko menjadi solusi palsu yang menukar keanekaragaman hayati dan ruang hidup masyarakat adat demi bahan bakar nabati. Seluruh konsesi sebenarnya berada pada dataran rendah yang terhubung ke Dasmaro, Kumbe, dan Bian. Fungsi hutan, sabana, dan rawa sebagai penahan air akan rusak begitu vegetasi alami dibuka. Imbasnya bukan hipotesis. Di Kampung Sermayam, para petani lokal melaporkan 90% dari ratusan hektar sawah transmigran tergenang. Ini adalah bukti bahwa pembukaan lahan tebu mengubah pola hidrologi yang membuat datangnya banjir semakin sulit diprediksi, sehingga merusak produktivitas petani lokal. Jika seluruh PSN Tebu Merauke sudah beroperasi, ia akan mengancam sekitar 419.000 hektar hutan alam, 83.000 hektar ekosistem lahan basah, dan 34.000 hektar sabana. Kehilangan yang langsung memutus sumber pangan masyarakat Marin, Ye, dan Muyu, serta meniadakan fungsi ekosistem seperti retensi air dan penyaring alami. Analisis kami menunjukkan bahwa 7 konsesi tumpang tindih dengan koridor Wasur, Bupul, Bian yang merupakan koridor penting bagi satwa di Papua Selatan. Jika infrastruktur perusahaan memotong koridor ini, spesies endemik seperti kanguru tanah, kasuari, kakatua raja, dan mambruk berada dalam risiko kehilangan habitat kritis secara permanen. Potensi emisi yang akan terlepas ke atmosfer dari pembukaan lahan PSN Tebu Merauke diproyeksikan sebesar 221 juta ton CO2. Kalau dikonversi, angka ini setara dengan emisi sekitar 48 juta mobil tahunan atau 20 kali lipat dari target penyerapan karbon yang dicanangkan pemerintah. Artinya, satu PSN ini saja bisa menghapus capaian mitigasi iklim yang direncanakan secara nasional. Regulasi PSN ditujukan untuk mempermudah investasi dan mengurangi penghalang administratif bagi perusahaan. Sementara, mekanisme pengakuan hak ulayat dan proses persetujuan masyarakat yang seharusnya melindungi malah sering tidak dijalankan secara bermakna. Ada juga perusahaan yang diduga sudah beroperasi namun belum memiliki HGU, serta intervensi aparat dalam proses pelepasan tanah. Semua ini membuat proyek berjalan cepat, tapi legitimasi sosialnya rapuh. Sekarang, mari kita sama-sama dengar kesaksian rekan saya, Rosio, yang belum lama menyaksikan langsung kerusakan akibat PSN Tebu Merauke. Tadi saya melihat pembukaan lahan di atas tanah Marin, dan pembukaan lahan ini adalah bukti nyata daripada perampasan ruang hidup masyarakat adat, dan perampasan tanah ini juga ikut serta menghilangkan pangan lokal, identitas, budaya, dan nilai-nilai leluhur. Kemudian saya langsung terpikirkan juga karena melewati Wanam dan Jagebob, ada seorang perempuan yang sangat hebat sekali, namanya Mama Yasinta Moywen.
Mama Yasinta Moiwen dari Wanam. Mama nih dia berjuang untuk tanah adatnya yang mana digusur oleh pemerintah untuk membuka lahan dan merampas hak hidup masyarakat setempat. Berapa cerita dari Mama Yasinta tentang bagaimana pemerintah dan pengusaha masuk ke kampung Mama Yasinta di Wanam. Kemudian saat masuk ke sana mereka tuh tanpa sepengetahuan masyarakat membuka hutan dan membawa ribuan ekskavator di kampung Wanam, dan ini menyebabkan trauma bagi masyarakat setempat, khususnya untuk perempuan sendiri. Pada bulan Oktober lalu, Bapak Vincent mendapat serangan dari 4 orang asing yang ingin supaya tanah adat daripada Marga Kwipalo ini diberikan kepada perusahaan untuk dibuka dan menjadi salah satu bagian daripada proyek strategi nasional. Bapak Vincent dan masyarakat adat Kwipalo dengan tegas menolak agar perusahaan tidak boleh masuk ke tanah Marga Kwipalo. Penolakan ini ditandai dengan Marga Kwipalo memberikan tanda sasi sebagai tanda larangan. Namun perusahaan tetap memaksa supaya apapun bentuknya mereka tetap bisa masuk ke tanah Marga Kwipalo. Bahlil Lahadalia merupakan salah satu sosok sentral dalam PSN Tebu di Merauke. Semasa menjabat menjadi Menteri Investasi di era kepemimpinan Joko Widodo, ia didapuk sebagai Ketua Satgas Swasembada Gula dan Bioetanol. Tugasnya jelas, mengawal terbangunnya kawasan kebun tebu dari awal hingga berproduksi. Dua keluarga konglomerasi grup sawit di Indonesia sejak awal diasosiasikan terhubung dengan 10 perusahaan tebu di PSN Merauke. Mereka tampil mewakili perusahaan di ruang publik, namun tidak tercatat secara formal memiliki saham atas nama pribadi. Keluarga Fangiono dan keluarga di balik grup KPN milik Martua Sitorus tampak menghadiri penanaman perdana tanaman tebu di PT Global Papua Abadi bersama Presiden Joko Widodo pada Juli 2024. Dari analisis kepemilikan korporasi, kami melihat adanya nuansa konflik kepentingan yang kuat dalam PSN Tebu Merauke. Salah satunya terlihat dalam kasus PT Murni Nusantara Mandiri. Terdapat setidaknya 2 pejabat publik, baik yang masih menjabat maupun yang sudah purna tugas, yang terhubung dengan sejumlah perusahaan PSN Tebu. Pertama adalah Sofyan Jalil, sosok yang pernah menjabat di beberapa posisi menteri di era kepemimpinan Joko Widodo, merupakan figur yang berada di balik terciptanya Omnibus Law Cipta Kerja. Saat menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan tegas menolak membuka data hak guna usaha, padahal merupakan amanat putusan Mahkamah Agung. Saat ini, Sofyan menduduki jabatan sebagai komisaris di PT Merauke Nusantara Manis, induk usaha yang membawahi 9 perusahaan PSN Tebu, termasuk diantaranya adalah PT Murni Nusantara Mandiri. Selain menjabat sebagai komisaris di PSN Tebu, ia juga tercatat sebagai komisaris di PT Austindo Nusantara Jaya, yang terhubung dengan keluarga Fangiono. Kedua adalah Firdaus Dewilmar, pejabat di Kejaksaan Agung yang menduduki sejumlah posisi penting di lingkar istana, termasuk Satgas Ibu Kota Nusantara dan juga Satgas Swasembada Gula dan Bioetanol. Pada tahun 2024, Firdaus Dewilmar tercatat menjabat sebagai komisaris di 3 perusahaan tebu, yaitu PT Merauke Gula Mandiri, PT Murni Nusantara Mandiri, dan juga PT Berkat Tebu Sejahtera. Saat ini, Firdaus Dewilmar juga menjabat sebagai staf khusus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Menteri yang belakangan mencetuskan program mandatori bioetanol 10%. Dari sini, kita dapat melihat kelindan bisnis dan politik yang lebih besar dibanding dengan kepentingan publik dalam PSN Tebu Merauke. PSN terbukti memiliki daya rusak yang begitu besar. Masyarakat korban PSN dari seluruh penjuru negeri kini tengah mengajukan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.
Korban PSN dari berbagai daerah menilai bahwa sejumlah pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah menjadi dasar percepatan dan kemudahan PSN. Ada 4 pemohon masyarakat adat dari Merauke yang hadir langsung ke Mahkamah Konstitusi pada September tahun 2025. Mereka berharap 9 hakim Mahkamah Konstitusi dapat memulihkan hak-hak konstitusional yang dilanggar oleh adanya norma PSN di Undang-Undang Cipta Kerja. Sebenarnya, masih banyak lagi cerita tentang kenyataan pahit di balik PSN Tebu Merauke. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, yuk baca laporan terbaru Greenpeace Indonesia di tautan berikut ini. Hentikan PSN, proyek sengsara nasional. Petaka untuk Merauke bisa jadi petaka untuk seluruh negeri.